7 rahasia kesaktian Weton Pon. Ketika dukun pun angkat tangan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang diamnya seperti samudera, tapi sekali berucap, kenyataan seolah tunduk pada perkataannya? Di dunia primbon Jawa, ada satu kasta weton yang dikenal memiliki pagar gaib alami paling tebal. Begitu kuatnya, hingga konon, serangan ilmu hitam tingkat tinggi pun seringkali mental kembali ke pengirimnya. Inilah rahasia 7 ilmu sakti Weton Pon. Jika Anda lahir di hari Pon, atau memiliki pasangan bertangan dingin ini, waspadalah. Karena hari ini kita akan membongkar mengapa para praktisi spiritual pun seringkali kewalahan menghadapi energi Anda. Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kearifan lokal Nusantara. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena hanya di sini kita akan mengupas tuntas weton secara mendalam berdasarkan kitab primbon aslinya. Sudah? Mari kita mulai. Anatomi spiritual, rahasia cakra dasar langit dan elemen logam. Untuk memahami mengapa Weton Pon begitu ditakuti oleh entitas negatif dan disegani oleh sesama manusia, kita harus membedah isi, jeroan, spiritual mereka. Dalam kosmologi Jawa, setiap weton memiliki mandat langitnya masing-masing, dan Pon memegang mandat yang sangat berat namun mulia. 1. Naungan cakra dasar langit. Weton Pon berada di bawah dominasi cakra dasar langit. Dalam hierarki spiritual, cakra dasar adalah pondasi. Jika weton lain mungkin unggul dalam intuisi atau komunikasi, Weton Pon unggul dalam eksistensi dan ketetapan. Inilah alasan mengapa orang Pon seringkali terlihat sangat tenang, bahkan cenderung diam dalam keramaian. Namun, jangan salah sangka. Diamnya orang Pon bukan karena mereka tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, mereka sedang membaca keadaan. Cakra dasar langit memberikan mereka kemampuan untuk membumi sekaligus terhubung dengan frekuensi tinggi. Itulah mengapa mereka sering disebut sebagai penjaga keseimbangan. Jika lingkungan sekitarnya kacau, orang Ponlah yang biasanya paling tenang dan mampu mengambil keputusan paling logis. 2. Kekuatan elemen logam, kekuatan yang tak terpatahkan. Secara esoteris, Pon berelemen logam. Apa artinya? Logam melambangkan ketegasan, kemurnian, dan daya tahan. Ketajaman pikiran. Seperti pedang yang diasah, orang Pon memiliki logika yang sangat tajam. Mereka sulit sekali dibohongi. Seorang dukun atau penipu yang mencoba memengaruhi pikiran orang Pon akan merasa seolah-olah sedang menabrak dinding baja. Frekuensi mental mereka terlalu padat untuk ditembus oleh sugesti murahan. Daya tahan fisik dan mental. Logam tidak akan hancur hanya karena benturan kecil. Begitu juga orang Pon. Mereka adalah petarung dalam sunyi. Ketika orang lain sudah menyerah pada tekanan hidup, orang Pon akan tetap berdiri tegak. Sifat keras dari logam ini membuat energi negatif yang mencoba masuk seringkali justru membalul atau terpental kembali. 3. Karakter Turu, sang raksasa tidur. Dalam klasifikasi sifat Pancasuda, Pon sering dikaitkan dengan simbol turu atau tidur. Ini adalah istilah kiasan yang sangat dalam. Orang Pon adalah raksasa tidur. Selama mereka tidak terusik, mereka akan menjadi sosok yang sangat penyabar, mengayomi, dan penuh kasih sayang. Namun, jangan pernah mencoba membangunkan raksasa ini dengan cara yang salah. Jika harga diri atau orang yang mereka cintai disakiti, energi Pon akan meledak layaknya gunung berapi. Perubahan dari mode tenang ke mode tempur inilah yang paling ditakuti, karena saat mereka bangun, kekuatan spiritualnya akan keluar secara penuh tanpa terkendali. 4. Vibrasi kepemimpinan, Wisesa Winaya. Weton Pon memiliki bakat alami untuk mengatur. Mereka tidak perlu haus jabatan, namun secara alami orang-orang akan datang meminta perlindungan atau pendapat kepada mereka. Hal ini dikarenakan pancaran aura mereka yang stabil. Di mata dunia gaib, Weton Pon terlihat seperti pilar cahaya yang kokoh. Entitas pengganggu atau energi hitam sangat segan mendekat
karena pilar ini memiliki frekuensi yang sangat panas bagi mereka. Inilah alasan mendasar mengapa dukun seringkali kewalahan, bukan karena orang pon menggunakan jimat, melainkan karena struktur energi murni dalam diri mereka, cakra dasar elemen logam, sudah merupakan benteng otomatis yang diciptakan oleh alam semesta sejak mereka lahir. 5 sisi gelap, sang penguasa ego. Namun, setiap kekuatan besar memiliki tantangan. Orang pon harus waspada terhadap sifat keras kepalanya. Karena merasa memiliki pondasi yang kuat, mereka kadang sulit menerima masukan. Jika mereka tidak melatih spiritualitasnya, kekuatan logam ini bisa berubah menjadi karat yang merusak diri sendiri dalam bentuk kesombongan. Maka, kunci kesaktian mereka yang sesungguhnya terletak pada kerendahan hati. Semakin mereka rendah hati, semakin tajam pedang spiritual yang mereka miliki. Eksplorasi 7 ilmu sakti. Mengapa energi pon menjadi momok bagi praktisi hitam? Inilah inti dari pembahasan kita. Mengapa seorang praktisi ilmu hitam, bahkan dukun ilmu telus sekalipun, seringkali merasa seperti menabrak tembok baja saat berhadapan dengan weton pon? Jawabannya bukan karena mereka selalu memiliki jimat, melainkan karena ada 7 lapisan kesaktian alami yang dibawa sejak lahir. 1. Ilmu Sabdo Dadi, kekuatan lisan Idu Geni. Kesaktian pertama yang paling ditakuti adalah lisan mereka. Dalam primbon, weton pon dikenal memiliki paitun atau ucapan yang sering jadi kenyataan. Energi cakra langit yang mereka bawa membuat setiap kata yang keluar dengan kesungguhan hati, baik itu doa maupun sumpah, seolah-olah langsung ditandatangani oleh alam semesta. Inilah yang membuat dukun berpikir 1000 kali untuk menyakiti mereka. Jika orang pon yang terzalimi mengucap kutukan, maka kutukan itu bukan sekadar kata-kata, tapi perintah bagi energi alam untuk bergerak. Hati-hati, lisan mereka adalah pedang yang tak terlihat. 2. Pagar gaib, selubung logam, perisai reflektif. Berbeda dengan weton lain yang pagar gaibnya berupa pagar gaib air atau angin, weton pon memiliki pagar gaib berelemen logam. Sifat logam adalah memantulkan. Ketika serangan santet atau guna-guna dikirimkan, energi negatif tersebut tidak terserap, melainkan memantul kembali ke pengirimnya dengan kecepatan ganda. Inilah fenomena kewalahan yang dialami dukun. Semakin keras mereka menyerang, semakin hancur diri mereka sendiri karena pantulan energi dari weton pon. 3. Insting, Kolo Wijoyo, radar gaib 24 jam. Orang pon diberkahi dengan radar batin yang sangat peka. Sebelum bahaya fisik atau gaib datang, mereka biasanya sudah diberi tanda. Bisa berupa kedutan yang tak biasa, mimpi yang sangat nyata, atau rasa gelisah yang mendadak. Dukun sering gagal karena target mereka, si weton pon, secara tidak sadar sering berpindah tempat atau mengubah rencana di detik-detik terakhir karena mengikuti firasatnya. Mereka seperti sulit dikunci dalam koordinat gaib. 4. Ilmu Panetralisir, penyembuh tanpa mantra. Secara alami, aura weton pon memiliki sifat adem atau mendinginkan. Jika ada orang yang terkena gangguan jin atau kiriman energi panas, hanya dengan berada di dekat orang pon yang spiritualnya matang, energi negatif tersebut bisa luruh. Mereka adalah vaksin alami bagi lingkungan sekitarnya. Kemampuan menetralisir ini membuat entitas gelap merasa tidak nyaman dan biasanya memilih untuk menjauh daripada harus berhadapan langsung dengan vibrasi pon yang stabil. 5. Wahyu Kejayaan, daya tarik rezeki yang tak bisa dicuri. Banyak dukun pesugihan atau pencuri rezeki gaib, tuyul babi ngepet, sering gagal saat mencoba mengambil hak dari weton pon. Mengapa? Karena rezeki pon dinaungi oleh wisesa segara. Rezeki mereka bukan seperti kolam yang bisa dikuras, tapi seperti samudera. Setiap kali dicuri atau dirugikan, air samudera itu akan kembali terisi dari arah yang tak terduga. Daya tahan finansial ini seringkali membuat lawan yang ingin menjatuhkan mereka lewat jalur belakang merasa frustasi. 6. Ajian Tapak Langit, kekuatan mental penghancur sugesti. Kesaktian ini terletak pada kekuatan psikis mereka. Orang pon memiliki mentalitas raja. Mereka tidak mudah diintimidasi secara mental. Dalam dunia persilatan gaib,
Ketenangan adalah kunci. Karena weton pon sangat tenang, mereka sulit dihipnotis atau dipengaruhi lewat alam bawah sadar. Dukun yang mencoba masuk ke dalam mimpi atau pikiran mereka seringkali justru tersesat karena luas dan padatnya struktur kesadaran weton pon. 7 Hodam pendamping, macan putih, atau Ki Ageng. Secara genetika spiritual, garis keturunan weton pon seringkali diikuti oleh hodam-hodam tingkat tinggi yang menyukai energi logam yang bersih. Hodam ini biasanya bukan hodam yang diminta, tapi hodam yang datang sendiri karena tertarik pada kemurnian jiwa pon. Keberadaan entitas pelindung inilah yang seringkali melakukan intersepsi atau pencegatan di alam astral sebelum gangguan gaib sampai ke tubuh fisik si pemilik weton. Mengapa dukun pun kewalahan? Titik balik energi yang mematikan. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika semua orang punya pelindung, kenapa hanya weton pon yang disebut bikin dukun kewalahan? Disinilah letak rahasia teknisnya. Dalam dunia spiritual, serangan gaib itu ibarat mengirimkan frekuensi radio. Jika frekuensi targetnya goyah, maka serangan itu akan masuk dan merusak. Namun, weton pon memiliki resonansi statis yang sangat unik. Satu fenomena, dinding cermin. Alasan pertama dukun merasa frustasi adalah sifat weton pon yang seperti cermin. Ketika seorang praktisi ilmu hitam mencoba mengirimkan energi negatif, baik itu berupa santet, pelet, atau guna-guna, energi tersebut membutuhkan pintu masuk berupa emosi negatif seperti ketakutan, keraguan, atau dendam dari korbannya. Masalahnya, weton pon secara alami memiliki sifat sumur sinaba, sumber air yang dicari orang, dan elemen logam yang padat. Mereka sangat sulit dibuat takut. Saat dukun menyerang dan tidak menemukan celah ketakutan, energi negatif itu tidak bisa hinggap. Ibarat melempar bola ke dinding baja, bola itu akan memantul kembali ke pelemparnya dengan kekuatan yang sama besar. Inilah yang dalam istilah Jawa disebut kena batunya. Dukun yang menyerang weton pon seringkali justru jatuh sakit atau tertimpa musibah sendiri tanpa weton pon tersebut melakukan perlawanan apapun. 2 Energi, penetrasi nol. Dukun sering menggunakan bantuan hodam atau entitas gelap untuk merusak aura seseorang. Namun, weton pon memiliki kerapatan aura yang luar biasa. Cakra dasar langit mereka bekerja seperti medan magnet yang sangat kuat. Entitas negatif yang mencoba mendekat akan merasa kepanasan atau merasa energinya tersedot habis. Bayangkan seorang dukun yang sudah melakukan ritual berhari-hari, mengorbankan banyak hal. Namun saat barang kirimannya sampai di depan rumah weton pon, barang itu lumat begitu saja terkena radiasi aura pon yang sangat stabil. Frustasi inilah yang membuat para praktisi spiritual hitam akhirnya angkat tangan dan memilih mencari target lain yang lebih lunak. 3 Kesaktian dalam ketidaktahuan. Uniknya, banyak orang weton pon yang tidak sadar bahwa mereka sedang diserang. Karena sifat mereka yang fokus pada pekerjaan dan keluarga, mereka seringkali mengabaikan firasat-firasat kecil. Ketidaksadaran ini justru menjadi perisai terkuat. Dalam hukum metafisika, serangan gaib sangat bergantung pada psikologis korban. Jika korbannya tidak merasa diserang, tidak takut, dan tetap beraktivitas seperti biasa dengan hati yang bersih, maka jembatan bagi ilmu hitam itu tidak akan pernah terbangun. Dukun kewalahan karena mereka merasa sedang melawan hantu. Mereka memukul, tapi yang dipukul tidak merasa, dan justru si pemukul yang kelelahan sendiri. 4 Karakter, pendekar tanpa tanding. Weton pon tidak suka pamer kesaktian. Inilah yang paling mematikan. Mereka tidak membangun benteng dengan amalan-amalan yang bisa dibaca oleh dukun. Perisai mereka adalah karakter dan integritas. Dukun bisa mematahkan jimat, bisa membatalkan mantra, tapi mereka tidak bisa mematahkan garis takdir seseorang yang sudah dikunci oleh alam sebagai sosok yang unggul, pon. Inilah alasan mengapa dalam primbon kuno disebutkan, weton pon iku dudu tandingane wong ala. Weton pon itu bukan tandingan bagi orang yang berniat jahat. Semakin jahat seseorang kepada mereka, semakin besar bencana yang akan menimpa orang jahat tersebut secara otomatis. Cara mengaktifkan raksasa tidur.
dalam diri Weton Pon. Setelah kita membedah lapisan demi lapisan kesaktian Weton Pon, muncul satu pertanyaan besar. Jika saya lahir di hari Pon, mengapa saya belum merasakan kekuatan-kekuatan tadi? Mengapa saya masih merasa lelah atau tertimpa nasib buruk? Sahabat semua, kekuatan Weton Pon ibarat pedang pusaka dalam warangka, sarung keris. Pedang itu ada di sana, sangat tajam dan sakti. Namun jika Anda tidak tahu cara mencabutnya, ia hanya akan menjadi logam biasa. Untuk mengaktifkan 7 ilmu sakti yang bikin dukun kewalahan tadi, ada kunci yang harus Anda pegang. 1. Menjaga kemurnian logam. Laku prihatin. Elemen logam pada Weton Pon bisa berkarat jika Anda terlalu banyak menyimpan dendam, kebencian, atau sombong. Untuk mengasah kembali pedang spiritual Anda, Primbon menyarankan laku prihatin. Tidak perlu ekstrim, mulailah dengan sering bangun sebelum subuh atau melakukan puasa weton, puasa di hari Pon. Saat Anda berpuasa di hari lahir Anda sedang menyelaraskan kembali getaran cakra dasar langit dengan frekuensi alam semesta. Inilah saat di mana pagar gaib Anda dipertebal secara otomatis. 2. Mengasah sabdo dadi dengan kejujuran. Kekuatan idu geni atau ucapan jadi kenyataan hanya akan aktif jika pemiliknya adalah orang yang jujur. Jika seorang Weton Pon sering berbohong atau bergunjing, maka energinya akan pecah dan tumpul. Namun, jika Anda selalu menjaga lisan, hanya bicara yang perlu dan benar, maka setiap doa yang Anda langitkan akan memiliki bobot ribuan kali lipat lebih kuat. Inilah yang membuat kata-kata Anda menjadi titah, yang ditakuti oleh entitas negatif. 3. Ketenangan adalah senjata utama. Kunci agar dukun tetap kewalahan menghadapi Anda adalah ketenangan. Ingat, energi negatif menyerang lewat celah kepanikan. Jika Anda seorang Weton Pon, latihlah pernapasan atau meditasi. Semakin Anda tenang dalam menghadapi masalah, semakin kuat perisai logam Anda memantulkan serangan balik. Jadilah samudera yang dalam. Di permukaan mungkin ada ombak, tapi di dasar, Anda tetap tak tergoyahkan. 4. Kesadaran spiritual. Eling lan waspada. Kesaktian Weton Pon bukanlah untuk disombongkan atau digunakan untuk menindas orang lain. Ingatlah filosofi Wisesa Segara. Jadilah seperti samudera yang mampu menampung sampah apapun namun tetap murni, luas, dan memberi kehidupan bagi banyak orang. Gunakan kekuatan Anda untuk melindungi keluarga, dan membantu mereka yang lemah. Saat Anda menjadi berkat bagi orang lain, hodam-hodam pelindung akan semakin kuat menjaga Anda tanpa perlu dipanggil. Weton Pon adalah anugerah besar dari Sang Pencipta. Anda lahir dengan bakat menjadi pelindung dan pemimpin. Kekuatan Anda bukan pada jimat, bukan pada mantra, tapi pada karakter baja dan ketulusan hati yang Anda miliki. Ketika Anda sudah mengenali diri sendiri, maka tidak ada satupun kekuatan hitam di dunia ini yang mampu menggoyahkan langkah Anda. Terima kasih telah menyimak rahasia Weton Pon hingga detik ini. Saya sangat menghargai waktu Anda. Sebelum kita berpisah, silakan tulis di kolom komentar, "Saya bangga menjadi Weton Pon," atau tulis weton Anda jika Anda ingin saya bahas di video selanjutnya. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan di sini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan ilmu baru, dan share ke orang-orang terdekat Anda agar mereka juga tahu betapa istimewanya energi yang mereka bawa sejak lahir. Mohon pamit. Ingatlah, musuh terbesar kita bukanlah dukun atau orang jahat, melainkan ketidaktahuan kita akan potensi diri sendiri. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sampai jumpa di video rahasia Primbon berikutnya.